Oke. Oh, Brother Stevie keluar lagi ya. Oke. Kita baca dulu. Saya dulu ya. Pasal 40 ayat 1 sampai 3 ya. Amin. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan kepala petaka ini atas tempat ini. Dan ia telah melaksanakannya, Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Amin. Silakan, Kelvin. Ayat 4. Maka sekarang lihatlah aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat. Atau kemana yang engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Amin. Yohana baru Tasya ya. Ayat 7. Masa Gedalia menjadi gubernur dan pembunuhannya. Ayat 7. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispa. Mereka ialah Ismael bin Netanya, Yohanan bin Karya, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai orang Netofa itu, dan Zezanya, anak seorang Maka, bersama dengan anak buahnya. Ayat 9. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka. Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu, tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Amin. Baik, Tuhan. Tasya boleh 10. Dan aku sendiri, aku menetap di Mispa untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini, kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan, dan minyak. Kemudian simpanlah sebagai persediaan, dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab, di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri-negeri lain, mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat Yehuda dan mengangkat Amin. Baik. Dan mengangkat. Oke. Berapa tadi? Sudah ya? Mungkin jaringan kali ya. Baik. Saya lanjutkan saja ya. Amin. Dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka.
Maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat ke mana mereka telah berserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mizpah. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyaknya. Pada suatu kali, Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mizpah, dan mereka berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa Baalis, Raja Bani Amon, telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau?" Tapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Amin. Boleh, Kelvin? Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam kepada Gedalia di Mizpah, pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa harus dibunuhnya sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi dan sisa Yehuda itu binasa? Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, "Janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong." Dalam bulan yang ketujuh datanglah Ismail bin Netanya bin Elisma, ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mizpah. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mizpah. Maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia, lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam di Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah raja atas negeri itu. Ya. Silakan, Tasya. Ayat 3. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mizpah dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit yang terdapat di sana, dipukul mati oleh Ismail. Esok harinya, sesudah ia membunuh Gedalia, ketika itu belum ada yang tahu. Datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo, dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak, dan badannya bertoreh-toreh. Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Amin. Ayat 6. Lalu, keluarlah Ismail bin Netanya dan dari Mizpah untuk mendapatkan mereka sambil menangis ketika ia bertemu dengan mereka. Katalah ia kepada mereka, "Pergilah kepada Gedalia bin Ahikam." Tapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. Tapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata kepada Ismail, "Janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai pembekalan tersembunyi di luar kota, ini gandum, jelai, minyak, dan madu." Maka ia pun membiarkan mereka, tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Pergi ke mana Ismail melempar segala mayat orang yang dibunuhnya mati itu adalah perigi besar yang telah dibuat oleh Raja Asa untuk menghadapi Baasa, Raja Israel. Itulah yang diisi Ismail bin Netanya dengan mayat orang-orang yang mati terbunuh itu. Lalu Ismail mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di Mizpah itu, putri-putri raja dan semua orang yang masih tinggal di Mizpah yang telah ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Ismail bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan, lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Amon. Tetapi ketika Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismail bin Netanya. Ayat 12. Maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka, lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Mizpah itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Kareah. Amin. Tapi Ismail bin Netanya beserta 8 orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Lalu Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia
mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Mispa. Setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, anak-anak, dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon, kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem dengan maksud berjalan terus menuju Mesir. Baik, ayat terakhir, silakan Kelvin. Untuk mengalahkan orang Kasdim takut mereka oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Amin. Amin ya, puji Tuhan. Jadi sore ini kita telah membahas mengenai Yeremia 40 dan 41 ya. Setelah kita baca ada sekitar 34 ayat ya. Jadi kita perlu tahu bahwa hari-hari ini apa sih yang mau dinyatakan oleh Yeremia ya. Jadi dalam Yeremia pasal 40 itu dibagi 3 bagian ya. Ayat 1 sampai yang ke-6 berbicara bagaimana mengenai kebebasan Yeremia dari rantai-rantai di antara orang-orang buangan. Kemudian dari ayat 7 sampai ayat 12 berbicara bagaimana sejarah orang Yehuda ya dikumpulkan kepada Gedalia. Kemudian ayat 13 sampai 16 pembunuhan Gedalia. Lalu apa hubungannya sama saya hari ini? Sama kita hari ini apa hubungannya? Ya, jadi Gedalia di sini menyatakan bahwa sama seperti sifat manusia. Jika manusia itu sekelihatannya melayani, namun melayani yang dengan tidak tepat. Ya. Dengan contoh misal saya melayani, tapi sikap saya di belakang ketika selesai melayani tidak baik. Saya kembali lagi ke dalam kebiasaan saya ya. Saya bisa lihat contoh ya. Ayat yang keempat. Engkau sekarang lihatlah aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah. Aku akan memperhatikan engkau. Tapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihatlah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Kau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Ya. Lalu ayat 5, engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat. Atau kepada saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah. Kemudian mereka melepas dia pergi. Artinya, kondisi yang demikian pun terjadi hari ini. Pada kita, sebagai orang-orang beriman, maka harus apa lihat? Katakan ayat yang tadi. Ayat yang ke-14 ya. Dan mereka berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa Baalis, Raja Bani Ammon telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau? Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Ya. Kenapa? Karena kita lihat ya, bahwa meskipun Gedalia setia dalam memperhatikan Yeremia, Nabi Allah ya, yang ada di dalam ayat 5 dan 6 tadi, tapi dia tidak mencari firman Tuhan. Ya, contohnya mana? Contohnya di ayat 13 dan 14 ya. Pada suatu kali Yohanan bin Karia dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa. Tapi apa? Dia nggak ada keinginan untuk mencari firman Allah. Ya. Jadi karena apa? Karena itu bukan kebiasaannya. Nah, hari ini kita mencari firman Allah itu kebiasaan kita bukan. Harus kita bangun dari sekarang. Ya. Kemudian, apalagi yang menyebabkan dia berdosa? Dia tidak mengambil Allah sebagai sumbernya untuk menjadi satu dengan dia. Hari ini sumber kita siapa? Apakah sudah Allah? Atau masih kita bisa menikmati sumber yang lain? Pengetahuan, kesenangan kita, hobi kita, dan sebagainya. Nah, namun apa? Kita perlu melihat untuk mengambil, menerima, dan memelihara firman Allah sebagai ekspresi dari pikiran Allah, kehendak Allah, kedamaian hati Allah, dan kerelaan kehendak Allah. Apa? Kita harus mutlak menjadi satu. Ya, kita harus bersandar kepada Dia. Bagaimana caranya? Ada yang bisa bantu? Ya. Dengan cara apa? Tidak memiliki pikiran dari diri sendiri. Ya, dan ego kita. Contohnya apa? Hari ini saya ingin baca Alkitab. Aduh, tapi nanti deh aku capek, aku ngantuk. Itu ego kita, itu pikiran kita. Nah, maka harus bagaimana? Aku harus baca. Aku harus sesuai dengan firman Allah. Harus makan firman Allah.
Nah, kalau kita bisa demikian, barulah terjadi apa? Satu, kebangunan rohani. Kita akan seperti Yeremia, bicara firman Allah, meratap bagi umatnya. Ya, semoga di Indonesia semakin banyak orang-orang muda yang dibangunkan. Kemudian di pasal 41, di ayat yang ke-17, itu sangat penting ya. Kita bisa lihat sama-sama. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham, dekat Bethlehem, dengan maksud berjalan terus menuju Mesir. Ya, apa ini? Artinya mereka itu sedang berjalan, ya, seperti kita hari berjalan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, ya. Tapi apa? Setiap kita lemah, aduh, aku jenuh nih, aduh, aku lemah deh. Kita kembali ke Mesir, ya, seperti mereka kembali ke Mesir, yang melambangkan apa? Dunia dan segala kenikmatannya. Apa contohnya? Apa? Semangka, ya, bawang, ya, apalagi daging, itu kan enak. Sedangkan firman Allah itu apa? Mana? Ya kan, yang di padang gurun, masih ingat? Kisah mengenai bangsa Israel. Nah, maka apa? Kita melihat bahwa di dalam pasal 37 ya kemarin-kemarin, Mesir itu tidak bisa menolong siapapun, ya. Tapi apa? Mereka hanya bisa memberikan kita kenikmatan, tapi tidak bisa menolong. Nah, maka ini satu tanda bahwa kita tidak boleh bersandar kepada dunia. Kita sudah mengasihi Alkitab, ya kasihlah Alkitab kita. Jangan lagi, nanti aku baca Alkitab waktuku terbuang. Wah, 30 menit sayang sekali. Ya, contohnya demikian, contoh ya. Jadi maksudnya adalah, ini dorongan bagi kita semua. Dorongan bagi saya, bagi Kelvin, bagi Yohana, bagi Elga, bagi teman-teman yang lain, untuk apa? Giat lagi datang pada Tuhan. Giat lagi, lebih giat. Amin ya. Jadi ini kesimpulan dari Yeremia 40 dan 41. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Ibrani pasal 7, puji Tuhan. Ayat 1 sampai yang 10. Aku udah bisa baca, Kak. Oh, sudah. Oke. Ada pertanyaan nggak, Delga? Gak ada, Kak. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Ibrani pasal yang ke-7 ya. Jadi baru kita kembali lagi untuk menjelaskan, untuk menyimpulkan. Silakan. Ibrani pasal 7 tadi kurang 2 ayat ya, Kelvin. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Amin. Ayat 3, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi, yang menerima jabatan imam, mendapat tugas, menurut hukum Taurat, untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, Ya. sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Amin. Amin. Ayat 6. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Amin. Ya. Malah
dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham telah dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi kita sampai di sini. Namun ada penjelasan sedikit dari Ibrani pasal 7 ya. Adakah pertanyaan sebelumnya? Nanya Kak. Ya, gantian. Siapa dulu? Boleh. Si Calvin duluan aja. Kelvin, boleh Kelvin. Maksud dari ayat yang ke-7 memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah berkati oleh yang lebih tinggi. Itu contohnya bagaimana ya Kak? Oke, jadi maksudnya adalah tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Contohnya adalah Abraham, itu kan dia manusia. Dia memiliki keturunan, berbapa dan beribu. Sedangkan Melkisedek, ini kan kisah di Perjanjian Lama ya, Melkisedek memberkati Abraham. Melkisedek itu nggak ada ceritanya tiba-tiba tuh namanya disebutkan menjadi imam besar. Ya kalau nggak salah, jadi dia itu datang memberi roti makanan kepada Abraham. Nah, ketika kita memberi makan itu kan berarti memberkati. Nah, Melkisedek dalam kitab Ibrani ini adalah lambang dari Kristus. Mengapa? Dia itu tidak berkesudahan, agung, hidup dan sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Karena apa? Tidak berbapa, ya, tidak beribu, ya kan? Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, ini lambang dari Kristus. Kristus juga demikian. Kristus di dalam aspek putra Allah, dia tidak memiliki keturunan, ya kan? Dia lahir dari Roh Kudus. Dia datang memberkati banyak orang. Menjadi apa? Manusia Allah. Tapi dalam sisi manusia, dia apa? Dia memiliki turunan ya, yaitu lahir dari rahim Maria. Nah, jadi maksudnya adalah kita harus melihat dengan jelas bahwa hari ini kita memiliki satu teladan yang sangat baik, yaitu bagaimana Kristus sendiri memberkati banyak orang. Nah, jadi itulah, lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Demikian ya. Puji Tuhan. Kelvin, tangkap atau masih bingung? Terima kasih Kak. Apa? Masih? Terima kasih. Oh, terima kasih. Oke. Oke. Baik. Silakan Lega. Iya Kak, itu apa namanya? Yang dimaksud berarti kan tidak berawal, tidak berkesudahan, itu kayak alfa dan omega gitu. Nah, terus berarti itu maksudnya tuh si Melkisedek ini itu tuh inkarnasinya Tuhan pada waktu itu, atau gimana? Apa kalau misalkan tidak berkesudahan kan berarti dia nggak mati sampai sekarang gitu maksudnya? Ya. Jadi kalau kita lihat kisah mengenai Henok, ya. Henok itu kan dia hidup bergaul dengan Allah, ya. Jadi dia tuh ketika bergaul di umur yang 300 ya dia terangkat. Nah, ini Melkisedek bukan inkarnasi, tapi apa? Melkisedek adalah seorang imam besar yang diwahyukan oleh Allah untuk menjadi lambang dalam perjanjian baru. Nah, Melkisedek ini betul, dia seperti Kristus, yaitu Alfa dan Omega. Tidak berawal, tidak berkesudahan. Namun yang mau diambil sebagai contoh dari Melkisedek adalah apa? Sebagai seorang manusia, dia dapat memberkati orang lain. Hari ini, sudahkah kita menjadi manusia memberkati orang lain? Ya. Jadi kesimpulan dari pertanyaannya Delka adalah bagaimanapun situasi kita, apapun yang kita alami, asal kita mengambil Kristus sebagai segala kita. Mungkin hari ini saya lagi lemah, tapi ketika saya berdoa, saya pandang pada Kristus, oh justru saya bisa mendoakan orang lain. Nah, itu kesimpulan atau aplikasinya. Amin ya.
Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Amin, Tuhan. Oke, baik. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita tutup. Bagaimana? Iya, Kak. Baik, kalau tidak ada kita tutup ya. Kita akan doa. Setelah itu kita akan ada seperti biasa. Kita